Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen lintas budaya, dimensi budaya, dan pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Adapun kelompok kami, Sophia Nawang Hayuni, saya sendiri Kurniawan, dan Hera Haryana. Langsung saja ke materi pertama. Manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah praktek pengelola dan memimpin tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dalam era globalisasi saat ini, banyak perusahaan berprestasi secara internasional, memiliki tenaga kerja yang beragam, atau bekerja dengan mitra dari berbagai negara. Manajemen lintas budaya menjadi sangat penting karena yang pertama, memungkinkan organisasi untuk berproses secara efektif di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, membantu mengelola tim yang terdiri dari anggota dengan nilai, keyakinan, dan perilaku kerja yang berbeda. Yang ketiga, memfasilitas komunikasi yang efektif meskipun ada perbedaan bahasa dan gaya komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang beragam. Dan yang kelima, mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Manajer lintas budaya yang efektif harus mengembangkan kecerdasan budaya, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan budaya yang berbeda. Dimensi budaya. Untuk memahami perbedaan budaya secara sistematis, beberapa peneliti telah mengembangkan model dimensi budaya. Model yang paling terkenal adalah yang pertama, model dimensi budaya Hofstede. Grades Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi utama yang membedakan budaya nasional. Yang pertama, jarak kekuasaan. Sejauh mana anggota masyarakat dengan kekuatan lebih rendah menerima distribusi kekuasaan yang tidak merata. Budaya dengan jarak kekuasaan tinggi cenderung menghormati hierarki dan otoritas. Yang kedua, individualisme dan kolektivisme. Sejauh mana orang dalam suatu masyarakat terintegrasi ke dalam kelompok. Masyarakat individualisme menekankan penciptaan dan hak pribadi, sementara masyarakat kolektivitas menekankan loyalitas kelompok, tanggung jawab bersama. Yang ketiga, maskulinitas dan feminitas. Dalam budaya maskulinitas, nilai seperti pencapaian, ketegasan, dan kesuksesan material lebih dominan. Dalam budaya femini, nilai-nilai seperti kerjasama, kepedulian terhadap orang lain, dan kualitas hidup lebih ditekankan. Keempat, penghindaran ketidakpastian. Sejauh mana anggota masyarakat merasakan tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang kelima, orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Sejauh mana masyarakat mempertahankan hubungan dengan masa lalu saat menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Budaya dengan orientasi jangka panjang lebih cenderung menghargai ketekunan dan penghematan. Dan yang keenam, indulgence dan restraint. Sejauh mana masyarakat memungkinkan pemenuhan keinginan dan impulsi manusia. Budaya yang lebih cenderung memungkinkan kesenangan relatif bebas dan kepuasan keinginan melalui regulasi sosial. 3. Model global. Peneliti global memperluas
model Hofstede dan mengidentifikasi 9 dimensi budaya. Yang pertama, jarak kekuasaan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, orientasi kemanusiaan. Yang keempat, kolektivisme dan istimewa. Dan yang kelima, kolektivisme dan dalam kelompok, ketegasan, kesetaraan giliran, orientasi masa depan, dan orientasi kinerja. Pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Budaya mempengaruhi hampir semua aspek perilaku organisasi termasuk gaya kepemimpinan. Budaya membentuk harapan tentang perilaku pemimpin yang efektif. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, memimpin otoritas mungkin lebih diterima. Dalam budaya kolektivitas, pemimpin yang bangun konsum lebih dihargai. Dalam budaya maskulin, pemimpin yang berorientasi pada hasil memungkinkan lebih efektif. Yang kedua, model dimensi budaya Stromness. Von Stromness mengidentifikasi tujuan dimensi budaya. Yang pertama, universalisme dan vertikalisme. Apakah aturan berlaku secara universal atau bergantung pada situasi dan hubungan? Yang kedua, individualisme dan komunitarisme. Apakah identitas seorang berasal dari diri sendiri atau kelompok? Yang ketiga, natural dan emosional. Sejauh mana emosi diekspresikan dalam interaksi profesional? Keempat, spesifik dan diffus. Apakah hubungan profesional dan pribadi terpisah atau tumpang tindih? Yang kelima, ekstrak dan restan. Apakah status didasarkan pada prestasi atau atribut bawaan? Yang keenam, orientasi waktu. Fokus pada masa lalu, sekarang atau masa depan. Dan orientasi lingkungan. Kontrol terhadap lingkungan atau harmoni dengan lingkungan. Yang kedua, komunikasi. Budaya mempengaruhi bagaimana informasi dikomunikasikan. Yang pertama, budaya konteks tinggi seperti Jepang mengandalkan komunikasi inflasi dan tidak langsung. Kedua, budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat lebih menghargai komunikasi eksplisit daripada langsung. Yang ketiga, budaya dengan jarak kekuasaan tinggi mungkin memiliki komunikasi yang lebih formal. Yang ketiga, motivasi dan reward. Apa yang memotivasi karyawan berbeda-beda berdasarkan budaya. Yang pertama, budaya individualisme sering memotivasi dengan menguatkan dan reward individual. Yang kedua, budaya kolektivitas memungkinkan lebih memotivasi dengan penghargaan tim dan kesetaraan dengan tujuan kelompok. Dan yang ketiga, budaya dengan orientasi jangka panjang mungkin lebih menghargai kesempatan pengembangan karir. Yang keempat, struktur organisasi. Budaya mempengaruhi struktur organisasi yang efektif. Ada 3. Yang pertama, budaya dengan menghindar ketidakpastian tinggi cenderung memiliki struktur yang lebih formal dan prosedur yang terperinci. Yang kedua, budaya dengan jarak kekuasaan rendah mungkin lebih efektif dengan struktur yang lebih datar. Dan yang ketiga, budaya kolektivitas memungkinkan lebih menekankan pada tim dan kerja kolaboratif. Yang kelima, pengembalian keputusan.
Proses pengembalian keputusan sangat dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama, budaya individualisme mungkin menekankan pengembalian keputusan yang cepat dan otonom. Yang kedua, budaya kolektivitas cenderung melibatkan proses konsumsi yang lebih lama. Dan yang ketiga, budaya dengan jarak kekuasaan tinggi mungkin melihat keputusan secara tanggung jawab manajemen senior. Dan yang keenam, manajemen konflik. Cara mengelola konflik sangat bervariasi berdasarkan budaya. Yang pertama, budaya yang lebih langsung seperti Jerman mungkin lebih nyaman dengan konfrontasi terbuka. Yang kedua, budaya yang lebih tidak langsung seperti banyak budaya Asia mungkin lebih menekankan pada harmoni dan menghindarkan konflik. Yang ketiga, budaya dengan jarak kekuasaan tinggi mungkin mengandalkan otoritas untuk menyelesaikan konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis budaya negara-negara penting di dunia. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki karakteristik budaya yang sangat individualistis, dengan jarak kekuasaan rendah dan maskulinitas yang relatif tinggi. Adapun nilai-nilai utamanya yaitu yang pertama, individualisme dan kemandirian yang kuat. Dua, orientasi pada pencapaian dan keberhasilan materi. Yang ketiga, egalitarianisme, yaitu meskipun ada hierarki, orang-orang cenderung diperlakukan secara setara. 4. Komunikasi langsung dan eksplisit. Yang 5. Pengambilan risiko dan inovasi dihargai. Implikasi bagi perilaku organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif, tetapi berorientasi pada hasil. 2. Hubungan kerja yang lebih transaksional daripada relasional. 3. Sistem reward yang menekankan prestasi individu. 4. Mobilitas karir dan fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang relatif cepat dan berani. Perusahaan Amerika seperti Google dan Apple menunjukkan banyak dari karakteristik ini, dengan struktur yang relatif datar, komunikasi terbuka, dan penekanan pada inovasi dan prestasi individu. Yang kedua, ada negara Jepang. Jepang memiliki budaya yang sangat kolektivistis, dengan jarak kekuasaan menengah, maskulinitas tinggi, dan penghindaran ketidakpastian yang sangat tinggi. Adapun nilai-nilai utamanya yaitu yang pertama, harmoni kelompok dan keselarasan sosial. 2. Loyalitas terhadap organisasi dan senior. 3. Budaya konsensus. 4. Komunikasi tidak langsung dan implisit. Dan yang kelima, penekanan pada kualitas, ketelitian, dan perbaikan terus-menerus. Implikasi bagi perilaku organisasi yang pertama, gaya kepemimpinan konsensus. 2. Pengambilan keputusan yang lambat tetapi implementasi yang cepat. 3. Sistem senioritas yang kuat. 4. Loyalitas jangka panjang terhadap perusahaan. Dan yang kelima, kerja tim yang kuat dan identitas kelompok. Perusahaan Jepang seperti Toyota dan Sony terkenal sangat menekankan mereka pada kerja tim, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan konsensus. 3. Dan negara Jerman. Jerman memiliki budaya dengan individualistis menengah, jarak kekuasaan rendah, maskulinitas tinggi, dan penghindaran ketidakpastian yang sangat tinggi. Adapun nilai-nilai utamanya yaitu yang pertama, efisiensi dan keteraturan. 2. Perencanaan jangka panjang dan terperinci. 3. Penekanan pada keahlian teknis dan kualitas. 4. Komunikasi langsung dan eksplisit. Dan yang kelima, penghormatan terhadap struktur dan aturan. Implikasi bagi perilaku organisasi yang pertama, gaya kepemimpinan berbasis keahlian teknis. 2. Hierarki yang jelas tetapi tidak terlalu kaku. 3. Proses pengambilan keputusan yang sistematis dan berbasis data. 4. Penghargaan terhadap sertifikasi dan kualifikasi formal. Dan yang kelima, fokus pada kualitas dan keahlian produk. Perusahaan Jerman seperti BMW dan Siemens mencerminkan nilai-nilai ini dengan fokus mereka pada keunggulan teknis, struktur yang terorganisir dengan baik, dan kualitas produk yang tinggi. Yang keempat, negara-negara Arab. Negara-negara Arab umumnya memiliki jarak kekuasaan tinggi, kolektivisme tinggi, maskulinitas menengah hingga tinggi, dan penghindaran ketidakpastian tinggi. Adapun nilai-nilai utamanya yaitu yang pertama, kesetiaan pada keluarga dan kelompok. 2. Penghormatan yang tinggi terhadap otoritas dan senior. 3. Pentingnya hubungan interpersonal. 4. Komunikasi tidak langsung yang menjaga martabat. Yang kelima, nilai-nilai agama Islam yang kuat dalam bisnis. Implikasi bagi perilaku organisasi yang pertama, gaya kepemimpinan yang lebih autokratis. 2. Pengambilan keputusan yang terpusat pada atasan. 3. Pentingnya jaringan dan hubungan personal dalam bisnis. 4. Negosiasi yang membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan. Dan yang kelima, pemisahan yang lebih jelas antara peran gender dalam beberapa konteks.
Perusahaan dari negara Arab seperti Emirates Airlines dan Saudi Aramco menunjukkan kombinasi dari nilai-nilai tradisional dengan praktik manajemen modern, dengan hierarki yang jelas dan penekanan pada hubungan. Yang kelima, budaya Cina. Cina memiliki jarak kekuasaan tinggi, kolektivisme tinggi, maskulinitas menengah, dan orientasi jangka panjang yang sangat tinggi. Adapun nilai-nilai utamanya, yang pertama, harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka. Yang kedua, jaringan hubungan personal dan bisnis. Ketiga, menghormati hierarki dan senioritas. Keempat, menjaga muka atau martabat diri dan orang lain. Yang kelima, kerja keras dan penghematan. Implikasi bagi perilaku organisasi, yang pertama, gaya kepemimpinan paternalistik. Dua, penekanan pada loyalitas dan hubungan jangka panjang. Tiga, komunikasi tidak langsung untuk menghindari konflik. Empat, pengambilan keputusan yang terpusat tetapi dengan implementasi yang fleksibel. Dan yang kelima, fokus pada tujuan jangka panjang dan kesabaran dalam bisnis. Perusahaan Cina seperti Huawei dan Alibaba menunjukkan campuran nilai-nilai tradisional dengan inovasi dan adaptasi cepat terhadap pasar global. Yang keenam, ada negara India. India memiliki jarak kekuasaan tinggi, individualisme, kolektivisme yang bervariasi, maskulinitas menengah, dan penghindaran ketidakpastian menengah. Nilai-nilai utamanya yaitu yang pertama, keragaman budaya dan bahasa yang sangat tinggi. Dua, sistem hierarki sosial yang berakar dari sistem kasta. Tiga, hubungan keluarga yang kuat. Empat, adaptabilitas dan fleksibilitas terhadap situasi yang berbeda. Dan yang kelima, spiritualisme dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bisnis. Implikasi bagi perilaku organisasi, yang pertama, gaya kepemimpinan yang cenderung paternalistik. Dua, struktur organisasi hierarkis, tetapi dengan fleksibilitas. Tiga, pentingnya hubungan personal dalam bisnis. Empat, kemampuan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Lima, pendekatan polikromik terhadap waktu. Perusahaan India seperti Tata Group dan Infosys menggabungkan nilai-nilai tradisional India dengan praktik manajemen global, dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi dan penekanan pada inovasi. Yang ketujuh, ada Asia Tenggara. Asia Tenggara sangat beragam, tetapi umumnya memiliki karakteristik kolektivisme tinggi, jarak kekuasaan tinggi, dan penghindaran ketidakpastian yang bervariasi. Nilai-nilai utamanya itu yang pertama, rasa hormat terhadap senioritas dan otoritas. Dua, hubungan personal yang kuat. Tiga, harmoni sosial dan menghindari konflik. Empat, konsep muka yang penting. Lima, religiositas yang tinggi di banyak negara. Fokus pada beberapa negara utama. Yang pertama ada Indonesia. Satu, nilai gotong royong. Kedua, komunikasi tidak langsung dan halus. Tiga, penghormatan terhadap figur otoritas. Empat, pengambilan keputusan konsensus. Lima, pentingnya nilai-nilai agama dalam bisnis. Lalu selanjutnya ada Malaysia. Yang pertama, multikulturalisme dengan pengaruh Melayu, Cina, dan India. Dua, penghormatan terhadap hierarki dan senioritas. Tiga, komunikasi yang lebih implisit. Empat, nilai-nilai Islam yang kuat dalam bisnis. Dan yang kelima, keseimbangan antara pendekatan Barat dan Timur. Lalu ada Singapura. Yang pertama, ada campuran nilai-nilai Asia dan Barat. Dua, penekanan pada efisiensi dan meritokrasi. Tiga, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Empat, multikulturalisme yang dikelola dengan baik. Lima, orientasi jangka panjang dan visi strategis. Lalu selanjutnya ada Thailand. Yang pertama, konsep Krenjai atau menghindari penempatan orang lain dalam posisi tidak nyaman. Dua, penghormatan tinggi terhadap keluarga, kerajaan, dan otoritas. Tiga, nilai-nilai Buddhis dalam praktik bisnis. Empat, manajemen konflik yang sangat tidak langsung. Lima, pentingnya sanuk atau kesenangan dalam lingkungan kerja. Lalu ada juga Vietnam. Yang pertama, pengaruh Konfusianisme yang kuat. Dua, penghormatan terhadap pendidikan dan pengetahuan. Tiga, adaptabilitas dan ketahanan tinggi. Empat, fokus pada hubungan jangka panjang. Dan yang kelima, pendekatan pragmatis terhadap masalah. Implikasi bagi perilaku organisasi di Asia Tenggara, yang pertama ada gaya kepemimpinan yang cenderung paternalistik atau konsultatif. Dua, penekanan pada harmoni kelompok dan keselarasan. Tiga, komunikasi tidak langsung untuk menjaga hubungan. Empat, pengambilan keputusan yang lebih lambat tetapi implementasi yang lebih mulus. Lima, pentingnya membangun hubungan sebelum melakukan bisnis. Perusahaan dari Asia Tenggara seperti DBS Bank Singapura dan Gojek Indonesia menggabungkan nilai-nilai budaya lokal. Perusahaan dari Asia Tenggara seperti DBS Bank Singapura dan Gojek Indonesia menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dengan praktik manajemen modern dengan penekanan pada hubungan jangka panjang dan adaptasi terhadap lingkungan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang implikasi untuk manajemen lintas budaya. Yaitu memahami perbedaan budaya ini sangat penting untuk mengelola bisnis global dengan efektif. Beberapa implikasi praktis. Yang pertama ada strategi dan struktur organisasi. Strategi dan struktur organisasi ini dibagi menjadi 3 bagian,
Yaitu yang pertama ada adaptasi versus standarisasi, yaitu menentukan keseimbangan antara standar global dan adaptasi lokal. Yang kedua ada struktur organisasi, yaitu merancang struktur yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Yang ketiga ada proses pengambilan keputusan, yaitu menyesuaikan proses dengan harapan budaya lokal. Dan yang kedua di sini ada kepemimpinan dan manajemen tim. Kepemimpinan dan manajemen tim sendiri terbagi menjadi 3 bagian juga. Dan yang pertama ada gaya kepemimpinan, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan ekspektasi budaya. Yang kedua ada pembentukan tim, yaitu mempertimbangkan preferensi budaya untuk kerja individu atau tim. Yang ketiga ada resolusi konflik, yaitu mengembangkan mekanisme yang sesuai dengan norma budaya. Dan yang ketiga ada komunikasi dan negosiasi. Di sini komunikasi dan negosiasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gaya komunikasi, yaitu menyesuaikan antara komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada strategi negosiasi, yaitu memahami perbedaan dalam pendekatan negosiasi. Yang ketiga ada manajemen rapat, yaitu menyesuaikan format dan proses rapat dengan budaya lokal. Dan yang keempat di sini ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri dibagi menjadi tiga bagian juga. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu menyesuaikan kriteria dengan nilai-nilai budaya. Yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu merancang sistem yang sesuai dengan harapan budaya. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dan kompensasi, yaitu mendesain sistem insentif yang memotivasi dalam konteks budaya tertentu. Dan yang kelima ada manajemen perusahaan. Di sini manajemen perusahaan sendiri juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, yaitu memahami bagaimana budaya mempengaruhi sikap terhadap perubahan. Yang kedua ada komunikasi perubahan, yaitu menyesuaikan pesan dan saluran dengan preferensi budaya. Dan yang ketiga ada implementasi perubahan, yaitu merancang proses yang sesuai dengan konteks budaya. Dan kesimpulannya sendiri yaitu manajemen lintas budaya adalah aspek kritis dari bisnis global saat ini. Memahami dimensi budaya dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku organisasi memungkinkan manajer untuk yang pertama ada mengantisipasi dan mengelola potensi konflik budaya. Yang kedua ada mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Yang ketiga ada membangun tim yang efektif meskipun ada perbedaan budaya, meningkatkan komunikasi dan kerja sama lintas budaya. Yang terakhir ada memanfaatkan keragaman budaya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Organisasi yang berhasil dalam lingkungan global tidak hanya meneransi perbedaan budaya tetapi secara aktif memanfaatkannya sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan keunggulan kompetitif. Pemahaman mendalam tentang budaya nasional dan dimensinya adalah langkah pertama menuju kecerdasan budaya organisasi yang dapat mendorong kesuksesan global.